3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Melihat keraguan-raguan Qin, penguasa roh dan tiba-tiba mencibir. Hahaha, aku tidak berani memiliki harta karun. Konyol jiwa dewa dan master mencibir, aku bukan semut mall seperti kamu. Saya khawatir Anda tidak memiliki salah satu barang Anda yang paling berharga. Saya tidak memenuhi syarat, dan saya ingin belajar untuk menantang supremasi semut mall. Dewa jiwa dan master memandang Qin, surga adalah surga. Kenali saja statusmu, lihatlah yang tertinggi, jangan pernah mencoba berpikir untuk berdiri dengan yang tertinggi, karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Begitu kata-kata itu keluar, dewa-dewa lain di lapangan tiba-tiba berubah warna. Tuan dari kuil kosong dan yang lainnya semuanya terlihat jelek. Sebab, mereka juga dewa. Di mata orang-orang terkuat di umat manusia, apakah mereka begitu tak tertahankan? Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang yang tertinggi. Hanya sekelompok semut, penguasa kuil virtual dan yang lainnya marah. Mereka memang yang paling kuat dan telah memberikan banyak kontribusi bagi umat manusia. Tapi di medan perang dari 10.000 ras, bukankah mereka adalah pasukan surgawi yang berperang untuk umat manusia? Kemarahan, keengganan, semua jenis emosi. Mata Qin dingin. Apa kau tidak punya permata? Dia mencibir. Tidak peduli pedang berkarat misterius. Asal mula kekacauan, asal mula waktu, pohon kekacauan, pohon ajaib 10.000 dunia, atau baju besi Hautian, mana yang bukan yang tertinggi. Belum lagi dunia yang kacau. Tapi harta ini tidak bisa diambil dengan mudah. Namun, Qin tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu. Ya, saya akan, kata Qin dengan suara yang dalam. Qin, terlalu ceroboh bagi Qin untuk melakukannya. Apakah kamu punya permata? Mata dewa jiwa dan master menjadi cerah. Itu hanya peralatan yang paling berharga. Saya tidak membutuhkan apapun dalam pekerjaan sehari-hari saya, tetapi saya tidak membutuhkan peralatan yang paling berharga. Di tengah cerita, Qin tiba-tiba melihat ke arah Mahaguru. Bukankah skala piton kuno merampok harta karun tertinggi? Bagaimana kalau mengambilnya sebagai taruhan? Apakah boa kuno merampok timbangan? Kerumunan datang untuk melihatnya. Sial, pengrajin tertinggi tidak bisa berkata apa-apa dan akan memuntahkan darah. Di zaman kuno, dia merampok Mang dari tangan Xiao Wudao, keluarga Xiao di dunia kuno. Meski tidak bisa dianggap sebagai harta tertinggi, itu memang harta karun tertinggi. Dia ingin menggunakan sisik ular sanca kuno untuk memperbaikinya menjadi harta pertahanan. Siapa yang pernah berpikir bahwa Qin akan peduli tentang itu? Kotoran, itu terlalu banyak. Di hati Mahaguru, Qin sangat tertekan sehingga dia harus bertaruh melawan tantangan pengangkatannya. Terlalu banyak, anakmu, tunggu aku. Tentu saja, hatinya tertekan, tetapi wajahnya diam dan meraung. Di rumah harta karun, sepotong sisik hitam terbang dalam sekejap. Segera setelah timbangan ini muncul, rasa kekacauan yang kuat keluar dari kehampaan. Kekacauan dan zaman kuno. Mata dewa jiwa dan master menjadi cerah. Dan raja raksasa di satu sisi marah. Pekerjaan dewa adalah yang tertinggi. Benda ini adalah harta karun Xiao Wudao di dunia kuno. Bagaimana saya bisa menganggapnya sebagai taruhan? Apa yang begitu menyedihkan? Insinyur ilahi mencibir. Keluarga Xiao tidak mungkin, dan telah dihapus dari nama keluarga kuno. Sekarang benda ini ada di tanganku, dan itu milikku. Anda, Raja Raksasa juga ingin mengatakan apa, tetapi di satu sisi roh dan Lord langsung menyela. Raja Raksasa, tidak perlu mengatakannya lagi, pertempuran ini saya setujui. Mata dewa jiwa dan master panas. Sisik piton kuno tidak biasa. Jika Anda mendapatkannya dan memurnikannya ke dalam tubuh, Anda dapat memiliki sarana pertahanan yang kuat. Mengenai siapa sebenarnya benda ini, Godsoul dan Lord tentu saja tidak peduli. Selama dia menang, itu miliknya. Adapun kemungkinan dia akan kalah dari Qin, dia tidak pernah memikirkannya. Hahaha, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa melakukannya dulu. Dewa jiwa dan dewa berkata kepada Qin sambil tertawa. Dia akan mendapatkan harta karun. Apa kehilangan muka? Kalau begitu aku akan melakukannya.
Mata Qin Hong berkilat di debu, dan tubuhnya kosong. Kekuatan pedang. Selain itu adalah kekuatan pedang yang ditumpangkan dengan Formula 6 pedang samsara Qin Chen tentang hidup dan mati dan makna pedang tak berujung di tubuh Qin Chen. Dalam menghadapi tingkat kekuatan seperti itu, Qin Chen sama sekali tidak mendesak Wan Jianhe, karena Wan Jianhe, harta surgawi tingkat atas, tidak akan berpengaruh pada tingkat kekuatan tertinggi. Selain itu, pada saat kekuatan pedang ditampilkan, Qin Chen tiba-tiba mendesak asal-usul kekacauan. Kekuatan kekacauan. Boom! Kekosongan antara langit dan bumi di segala arah sepertinya dipenuhi dengan bau kekacauan. Kekuatan kekacauan yang mengerikan menutupi segalanya dan menghalangi langit. Qin Chen melakukan yang terbaik untuk melawan orang yang kuat seperti semangat perang, dan tidak berani membencinya sama sekali. Ledakan. Saya melihat kehampaan di sisi ini, dan ada kekacauan yang mengerikan di mana-mana. Pedang itu melonjak dan menelan segalanya. Melihat kekuatan pedang Qin Chen, Master Dewa Roh dan sedikit mengernyit, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Kekuatan pedang ini telah melampaui setengah langkah tertinggi. Dan orang ini hanyalah alam surga. Tidak heran Anda memiliki keberanian untuk menantangnya. Dewa Jiwa dan Master tidak banyak berpikir. Dia melangkah maju, mulut mencibir, pukulan langsung keluar. Pukulan yang sangat umum. Namun, itu adalah pukulan biasa yang mematahkan napas kacau dan cahaya pedang Qin Chen yang mengerikan. Pada saat yang sama, Qin Chen mundur hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Bang bang bang. Begitu Qin Chen berhenti, ruang di belakangnya pecah berkeping-keping, dan kemudian berubah menjadi kehampaan. Kekuatan satu pukulan, kengeriannya ada di sini. Qin Chen mengembuskan seteguk darah. Kali ini, dia benar-benar dikalahkan. Apakah ini yang tertinggi? Mengerikan. Kekuatan tertinggi cukup untuk mematahkan pertahanannya dan menyebabkan kerusakan padanya. Namun, sudut mulut Qin Chen sedikit terangkat. Ini adalah lawan yang dia inginkan. Orang lain di sekitar, matanya menunjukkan keterkejutan. Diblokir, Qin Chen, seorang dewa, sebenarnya memblokir tinju Master Dewa Roh dan meskipun Qin Chen terluka, nafasnya tidak banyak berfluktuasi. Jelas, tinju ini tidak membawa kerusakan fatal pada Qin Chen. Itu mengejutkan. Dalam benak orang, yang tertinggi harus lebih unggul. Di hadapan Qin Chen, yang tertinggi harus dihancurkan dengan satu gerakan. Kenapa? Tidak heran kamu berani menantangku. Namun, itu hanya pukulan acak. Semut Mol adalah semut Mol. Pada saat ini, wajah Dewa Roh dan Dewa juga menunjukkan warna terkejut, dan kemudian, dia mencibir. Pukulan berikutnya tidak terlalu beruntung. Suara itu jatuh, semangat dan Lord tiba-tiba meledak lagi. Bersenandung, dengan pukulan ini, roh tertinggi yang mengerikan dari Dewa Roh dan Master melonjak ke langit, dan pusaran air besar muncul di depannya, seolah-olah mulut binatang raksasa yang bisa melahap segalanya, melahap debu Qin. Ledakan. Pada saat ini, seluruh kekosongan bergetar secara langsung, seolah-olah akan meledak. Untungnya, ini adalah aula utama kota Renmeng. Itu dibangun oleh kekuatan kuno. Ini berisi larangan dan arai yang mengerikan. Jika di luar, di bawah hantaman ini, semua bintang akan hancur. Saya khawatir ratusan juta makhluk akan jatuh. Mencacah. Di kejauhan, rasa krisis muncul di hati Qin Chen. Dia tiba-tiba minum, dan wajahnya ganas. Di dalam tubuhnya, nafas ratusan juta kendo melayang ke langit, membunuh pusaran air yang mengerikan di kejauhan. Di seluruh langit, roh pedang memotong dengan liar pusaran air dan meraung, tetapi pusaran air terus menderu, tetapi tidak berpengaruh apapun, dan tetap datang lurus. Dalam sekejap mata, pusaran kekuatan tinju itu telah datang ke Qin Chen. Qin Chen mengepalkan pedangnya di kedua tangan, dan seluruh tubuhnya membubung ke langit. Kekuatan pedang. Qin Chen memotong pusaran air kekuasaan. Ledakan. Sepotong cahaya pedang rusak, Qin Chen terbang dengan panik, dan kekuatan tertinggi yang mengerikan menyerang tubuhnya. Dengan sekali klik, tubuh Qin Chen tampak retak, dan seluruh orang akan meledak. Seberapa kuat, Qin Chen menghirup udara dingin. Kekuatan tertinggi benar-benar kuat. Itu jauh lebih unggul dari kekuatan surga. Ini sekuat tubuh Qin Chen. Pada saat ini, itu tidak bisa menolak. Rasanya seperti akan berpisah. Kecuali dia mendorong naga asli. Namun, begitu kekuatan naga asli dirangsang,
identitas debu naganya akan terungkap. Hao Tian Sen Jia. Pada saat kritis, mata Qin Chen tertuju, dan sepotong baju besi muncul di tubuhnya. Armor gelap menutupi seluruh tubuh Qin Chen secara instan. Itu Hao Tian Sen Jia. Ledakan, kekuatan supremasi yang mengerikan meledak di baju besinya. Di bawah dorongan ini, Qin Chen langsung terkejut, dan kehampaan di belakangnya runtuh secara langsung. Puff, mulut Qin Chen, darah meluap, tangan kanannya memegang pedang untuk menopang kekosongan, darah mulut terus mengalir. Dan di matanya, itu adalah semangat juang yang tak ada habisnya. Dengan satu pukulan, Qin Chen mundur dan terluka lagi. Namun, kali ini, di bawah baju besi Hao Tian, cedera Qin Chen bahkan lebih lemah dari yang terakhir kali. Besar, Qin Chen menyeka darah dari mulutnya. Nyatanya, Qin Chen memiliki cara lain untuk melawan kekuatan tertinggi, seperti kekuatan totem Kaisar Dewa, misalnya integrasi kekacauan ke dalam dirinya sendiri. Mungkin tidak mustahil untuk menolak. Namun, tidak peduli metode mana yang digunakan. Sesuatu akan terungkap. Sebaliknya, baju besi Hao Tian hanyalah sepotong baju besi, yang lebih mudah dijelaskan. Sehat, diblokir lagi. Kali ini, jiwa dewa dan master benar-benar terkejut. Tinju sebelumnya telah mengerahkan sebagian besar kekuatan bertarungnya. Tanpa diduga, itu hanya semburan debu Qin, yang tidak memberikan hasil yang mutlak. Bagaimana mungkin? Dia menyipitkan mata dan menatap baju besi Qin Chen. Sebelumnya, armor ini tiba-tiba muncul untuk menahan serangannya. Armor macam apa ini? Armor tertinggi, bukan hanya Master Roh Dewa tetapi juga orang lain di sekitar, yang juga menghirup udara dingin, menunjukkan ekspresi terkejut. Armor ini, pengrajin tertinggi juga menatap baju besi Qin Chen dan merasakan jejak yang luar biasa. Tapi perkasa, dalam kehampaan, Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap pengrajin tertinggi dengan seringai. Yah, apa yang mengandalkan hal-hal asing? Jiwa dewa dan dewa dengan suara marah. Hahaha, hal-hal asing juga merupakan bagian dari kekuatan. Lagi pula, kamu yang paling kuat, bukan? Dengan kekuatan ini, itu benar-benar. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tatapan kecewa. Ungkapan ini, membuat banyak orang tidak bisa berkata apa-apa, tetapi juga memicu kemarahan hati guru dan yang tak ada habisnya. Orang ini gila. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Qin Chen benar-benar kecewa. Jika yang disebut supremasi hanya memiliki kekuatan ini, maka Master Roh dan lebih lemah dari yang dia kira. Untuk mati, Dewa Jiwa dan Master sangat marah. Dia dibenci oleh Dewa, Jiwa Dewa dan Master memandang Qin Chen dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, tidak heran mereka bukan lawanmu. Kamu adalah orang pertama dalam sejarah, tetapi kamu tidak seberuntung itu. Ledakan, kemudian saya melihat kehampaan di sekitar Jiwa Dewa dan Master, yang tiba-tiba terbakar. Kekosongan runtuh dan berdesing. Bentuk tubuh Dewa Jiwa dan Master tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, Master Jiwa Dewa dan diam-diam muncul di depan Qin Chen dan memukul Qin Chen. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Ledakan, Qin Chen memiliki kekuatan pedang mengerikan yang sama. Pada saat suara itu jatuh, cahaya pedang yang tak terlihat tampaknya membelah ruang dan memotong di depan Roh dan Master. Dia ingin menahan serangan Master Roh dan bertarung melawan Roh pada saat yang sama Master dan konyol pemimpin Shenhun dan dingin dan acuh tak acuh terhadap serangan Qin Chen. Dia tidak bergerak sama sekali. Nafas yang kuat dari tingkat tertinggi meledak di tubuhnya, langsung menghancurkan cahaya pedang yang dipotong oleh Qin Chen, dan pada saat yang sama waktu, pukulan telah memukul Qin Chen. Bang! Armor Hao Tian, Qin Chen meraung. Waktu berhenti. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendesak asal mula waktu dan menggunakan stagnasi waktu. Dalam kehampaan, kekuatan waktu yang tak terlihat diam-diam berlalu, dan serangan Roh dan Master tampaknya telah berhenti sejenak. Dan pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba muncul di depan Roh dan Master, dan ditebas dengan pedang. Pedang ini berbeda dari sebelumnya. Itu berisi kekuatan membunuh yang tak terbatas. Begitu nafas Shenhun dan Zhu dikejutkan, dia terbebas dari stagnasi waktu. Nyatanya, hanya ada sedikit trans. Di alam tertinggi, stagnasi kali ini tidak terlalu mempengaruhinya, bahkan untuk sesaat. Tapi Master Duel, sebentar saja sudah cukup. Ledakan,
Serangan dengan kekuatan yang kuat telah dipotong. Dewa Jiwa dan Lord meraung dan menunjuk. Ledakan, cahaya pedang meledak, tubuh Qin Chen meledak lagi, dan kekuatan membunuh yang mengerikan menghilang seketika. Namun, kali ini, Master Roh Dewa dan juga mundur beberapa jarak Zhang. Tidak hanya itu, ada bekas pedang di ujung jarinya. Pada tanda pedang, setetes darah turun perlahan. Dia terluka. Wajah Dewa Jiwa dan Dewa tiba-tiba berubah dan menjadi sangat jelek. Qin Chen tiba-tiba itu menyakitinya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Alam surgawi Qin Chen Chai. Surga, bagaimana Anda bisa menyakiti yang tertinggi? Mustahil. Dewa Jiwa dan Dewa mengaum. Dia terluka oleh Qin Chen. Begitu tersebar, reputasinya akan hancur. Dia adalah yang tertinggi. Terluka oleh Dewa. Orang hanya akan mengingat kejahatan Qin Chen dan ketidakmampuannya. Ledakan, dia memiliki rambut panjang di seluruh langit, tiba-tiba terbang. Nak, kamu itu menggangguku. Dewa Jiwa dan Master selangkah demi selangkah keluar, di dalam tubuhnya, embusan api yang mengerikan muncul. Ini api tertinggi. Ledakan, begitu nyala api muncul, ia segera menyapu debu Qin, yang tiba-tiba berubah menjadi lautan api yang mengerikan dan benar-benar menelan debu Qin. Alkemis yang paling kuat bukanlah kultivasi, tetapi pengendalian api. Kemarahan tertinggi, bakar dunia. Begitu nyala api ini muncul, nyala api membumbung di mana-mana antara langit dan bumi. Nyala api ini, dengan bau yang menyengat, sepertinya membakar semua benda di dunia. Itu api tertinggi. Di kejauhan, banyak orang yang terkejut, menunjukkan warna kengerian. Di hadapan Qin Chen, Dewa, semangat Master, dan bahkan menunjukkan api tertinggi. Bukankah itu sedikit berlebihan? Kekuatan api tertinggi sangat mengerikan. Apalagi surga, bahkan level tertinggi yang kuat pun harus takut padanya. Setelah terkontaminasi, sangat merepotkan dan tidak bisa diusir. Kamu yang meminta. Ledakan, api yang mengerikan menyapu langit dan menutupi bumi, seperti api yang menghancurkan dunia, menelan segalanya, dan segera menyelimuti Qin Chen. Ya, nyala api tertinggi. Qin Chen merasakan nafas api di depannya. Matanya tertuju, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Jiwa Dewa dan Lord ini juga terlalu bodoh. Tiba-tiba menggunakan nyala api untuk merusaknya, betapa konyolnya. Qin Chen takut akan segalanya. Satu-satunya hal yang tidak dia takuti adalah api. Dia memiliki api teratai hijau yang kacau, yang merupakan perpaduan dari 4 api teratai di dunia api dan api bencana. Dia tidak takut pada api apapun di dunia. Antara lain, dikatakan bahwa api malapetaka saja adalah api yang dimiliki oleh iblis bencana tertinggi. Bencana tertinggi juga merupakan kekuatan tertinggi. Api bencana saja tidak kalah dengan api di depan kita. Qin Chen, hati-hati. Pengrajin tertinggi gugup dan memberikan minuman tajam. Dia adalah pemurni tertinggi. Dia memiliki nyala tertinggi, yang merupakan sumber alam semesta. Secara alami, dia tahu bahwa api tertinggi itu mengerikan dan tidak bisa dilawan oleh orang biasa. Jiwa Dewa dan Master mendengus dingin dan berteriak, sudah terlambat. Di bawah api hatiku, yang tertinggi harus mundur. Itu hanya surga. Bagaimana aku bisa menolaknya? Apakah itu? Menarik juga untuk melihat apakah ada sedikit ketenaran di hadapan generasi Diaogu, tetapi tidak sekuat yang Anda inginkan. Kata-kata jatuh, bentuk tubuh Qin Chen tidak bergerak. Tiba-tiba membiarkan nyala api mengalir tetapi datang, sudut mulut mencibir. Wajahnya sedikit berubah. Anak ini, yang lain, mereka semua bingung. Apa yang mereka lihat, ini adalah api tertinggi. Apakah kamu tidak menghindar? Meskipun api tertinggi sangat sulit dihindari, Qin Chen memiliki asal mula waktu yang dapat mengaktifkan aturan waktu. Bukan untuk mengatakan, itu bisa memenjarakan nyala api, tapi tidak apa-apa untuk mengelak. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Dia acuh tak acuh, arogan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat dewa yang begitu sombong. Dan jiwa Dewa dan Lord benar-benar marah. Nah, karena kamu mencari kematian, kursi ini akan membantumu, bakar. Dengan raungan dan raungan, jiwa Dewa dan Master mencurahkan api yang mengerikan, yang segera menyelimuti Qin Chen, menutup kekosongan dan benar-benar menelan Qin Chen. Tidak. Tuan itu menjepit tinjunya dengan erat dan wajahnya tenggelam. Qin Chen, itu terlalu besar. Tetapi, dia tidak bisa mengatakan apa-apa.
Dia hanya bisa menyipitkan mata dan menatap nyala api. Begitu nyawa Qin Chen dalam bahaya, dia bahkan akan melanggar peraturan. Di dalam api, Qin Chen pada awalnya tidak membangkitkan api teratai hijau yang kacau. Bahkan Hao Tianzhen Jia tidak mengaduknya. Dia hanya menggunakan tubuhnya untuk melawannya. Meretih, bau terbakar yang mengerikan bertahan. Qin Chen segera merasakan tubuhnya, mengirimkan bau terbakar, seolah-olah akan hangus. Sangat bagus, Qin Chen berseru bahwa api jantung benar-benar mengerikan. Dia takut orang yang paling kuat akan terbakar dalam kehampaan dalam sekejap. Bahkan yang paling kuat pun harus takut, karena kekuatan ini cukup untuk merusak yang paling kuat. Benar saja, kekuatan apoteker tertinggi bukanlah kekuatan bertarung, tapi api. 6 tubuh samsara. Qin Chen mendesak tubuh pedang untuk melawan, tetapi itu tidak membantu. Kekuatan ini terus-menerus menembus ke dalam tubuhnya. Terlebih lagi, bukan hanya kekuatan api, tetapi juga kekuatan khusus yang tak dapat dijelaskan yang memikat pikirannya. Dalam benak Qin Chen, sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang datang, berubah menjadi pemandangan kehancuran, untuk membuatnya tenggelam dalam kehancuran tanpa akhir. Ini adalah kekuatan khusus dari hati untuk menghancurkan dunia. Benar saja, ketika berbicara tentang nyala api tertinggi, yang kuat bukan hanya nyala api itu sendiri, tetapi juga kekuatan aturan yang terkandung dalam nyala api itu. Debu dinasti Qin rendah. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi koagulasi. Pada saat yang sama kekuatan penghancur dunia ini ingin menelannya sepenuhnya, api teratai hijau yang kacau meledak di benak Qin Chen. Ledakan, ketika api teratai hijau yang kacau di tubuh Qin Chen menghilang, itu terus mengalir ke tubuh Qin Chen, dan ingin membakar Qin Chen menjadi api jantung nihilistik. Tiba-tiba, seolah-olah ia telah melihat musuh alami, dan segera mengirimkan kekuatan gemetar. Dia keluar dari tubuh Qin Chen dengan cara yang gila, seperti melarikan diri dengan panik. Dunia luar. Ketika Qin Chen benar-benar diselimuti oleh api hati yang memusnahkan dunia, mata guru jiwa dewa dan ganas dan tertawa terbahak-bahak. Biarkan kamu gila, di bawah api hatiku, kamu hanyalah dewa. Secara umum, mata dewa jiwa dan master tiba-tiba berbalik dan melihat nyala api tak berujung di depannya, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Apa? Dia membuat suara kaget dan marah, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Semua orang mengikuti matanya. Saat berikutnya, semua mata yang kuat di aula tiba-tiba menjadi bulat. Itu Anda bisa melihat sosok perlahan muncul di kehampaan yang dibungkus oleh api tak berujung. Boom! Seluruh tubuhnya membakar nyala api yang bisa membuat kehampaan bergetar. Namun, saat dia pergi kemanapun, nyala api yang bisa membuat kehampaan bergetar menyebar seperti ular dan kalajengking. Ini Qin Chen. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, semua orang terkejut, dan melihat bahwa Qin Chen, seperti dewa api, berjalan keluar dari nyala api tertinggi secara perlahan. Kemanapun dia pergi, api pemusnahan hati menyebar, seolah-olah para menteri sedang menyembah kaisar. Mustahil. Namun, tidak peduli berapa banyak dia mendesak api besar tidak bergerak dan tidak mendengarkan perintahnya. Bagaimana bisa? Dia bergumam, bagaimana tidak mengerti? Apa yang terjadi pada akhirnya, pikiran yang bingung. Raja raksasa, tertinggi Fei Hong dan orang-orang kuat peringkat atas lainnya semuanya bingung saat ini. Mereka sedikit bingung dan tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Benar-benar hantu. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah pengrajin tertinggi. Ketika dia melihat Qin Chen, dia merasakan sesuatu yang samar-samar. Karena dia juga pemilik api sumber alam semesta api tertinggi. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia melihat Qin Chen saat ini, api sumber alam semesta di tubuhnya juga bergetar, seolah-olah dia telah bertemu dengan musuh alami.